Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Monsinyur Anton. Tobat, berkat, martabat. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudari. Apa kabar? Baik? Luar biasa? Sehat? Kuat? Tobat? Itu tema kita kan tobat ya. Jadi tema kita tobat, berkat dan martabat. Apa itu tobat ya? Karena kita mengalami sesuatu. Yesus membuat perumpamaan tentang dua anak. Mungkin terjadi di sini. Coba saja lihat yang hadir. Mungkin ada beberapa dari saudara-saudari yang WA untuk acara ini. Nanti ada acara penutupan. Siap, saya datang. Tapi tidak datang. Nah itu perumpamaan Yesus kan. Ada yang aduh saya nggak bisa. Ternyata datang. Nah itu persis perumpamaan Yesus tentang yang menjawab ya, tetapi tidak datang, tidak mengerjakan. Yang menjawab tidak mau, tetapi kemudian menyesal, datang. Kadang-kadang kita itu tidak nyambung antara perkataan dengan perbuatan, antara ibadah kita dengan perbuatan nyata. Rajin ke gereja, rajin mendengarkan sabda, rajin berdoa, tetapi apakah juga rajin berbuat kasih? Kadang-kadang ada yang disebut dengan mentalitas tomat. Pergi ke gereja bertobat, pulang ke rumah kumat. Contoh, biasa, dalam keluarga kadang-kadang ada hal-hal kecil yang membuat tidak enak. Suatu keluarga akan pergi ke gereja. Berkata, ayo mari kita ke gereja. Ya. Suaminya dibangunkan lama. Ya nanti. Cepat, nanti terlambat. Iya sebentar. Begitu suaminya bangun, istrinya di kamar mandi. Lama lagi. Ayo cepat, kita kan mau ke gereja. Mau ke gereja tapi debat dulu. Rame dulu. Bisa jadi. Di mobil pun rame, saling menyalahkan. Padahal mau ke gereja. Sampai di depan gereja pun mungkin masih rame. Keluar dari parkir masih ribut, saling menyalahkan. Tuh, gara-gara kamu jadi kita duduk di belakang. Tuh, gara-gara kamu jadi duduk di bawah. Rame. Akhirnya suaminya bilang, udah, kita kan mau ke gereja, kita berhenti dulu. Nanti pulang kita teruskan. Itu yang disebut dengan tobat, tapi kumat. Ya, pergi ke gereja bertobat, pulang ke rumah kumat. Mentalitas tomat. Itu pertobatan di permukaan. Justru pertobatan itu mengatakan, sekali saya berkata ya, sekali tidak berkata tidak. Saya lanjutkan cerita yang tadi. Akhirnya pulang, suaminya diam, istrinya diam. Mungkin karena sabda Tuhan ya, luar biasa. Tapi waktu romonya berkata, damai Kristus bersamamu. Mari kita saling bersalaman satu sama lain. Mulai. Ke yang sebelah kiri, damai Kristus. Ketemu suaminya, belum tobat. Padahal mau menyambut komuni. Pulang, ceritanya katanya pulang ke rumah, diam. Rupanya sudah sungguh bertobat. Tidak mempermasalahkan lagi yang lama. Malah tidak seperti biasanya. Karena itu masa prapaskah. Kebetulan ini Advent, itu masa prapaskah. Mendengarkan Yesus memanggul salib, Yesus berkorban. Jadi semua menahan diri, diam. Bahkan yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Suaminya begitu sampai rumah, mobil belum mati, turun. Membukakan pintu istrinya. Luar biasa. Istrinya terharu. Mungkin ini suami saya bertobat. Lalu akhirnya dimatikan dan istrinya keluar. Bukan hanya itu, dipanggul. Itu tanda pertobatan para suami ya. Ini tanda pertobatan sejati. Bukan hanya diomong,
tanpa kata dipanggul kali itu seumur hidup. Masuk ke rumah dengan susah payah memanggul karena berbeda dari dulu berat badannya. Sudah sejahtera berkat suami ya. Lalu istrinya berkata, maafkan mama ya. Ternyata papa luar biasa hari ini. Terima kasih. Kata suami bilang, bukan begitu. Kan Romo tadi bilang, hendaklah engkau memanggul salibmu. Marah, jatuhkan. Lalu kapan tobatnya? Ya, ini yang disebut pertobatan itu hanya di bibir, ya, tidak masuk. Rame lagi. Maka itulah yang menyebabkan kenapa ke gereja berdoa aktif di komunitas, ya, persekutuan, tapi tidak berubah karena tidak masuk ke dalam, hanya di permukaan. Firman Tuhan bukan untuk mengubah hidup, tapi untuk menyerang dan menyakiti sesama yang terjadi. Dan itulah yang juga mungkin terjadi di dalam hidup kita. Padahal bertobat mengubah hidup untuk seterusnya. Tobat artinya saya mengalami sesuatu, maka saya membutuhkan pertobatan itu. Jadi nyambung antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai orang itu berkata, waduh ya, aktif di gereja, ternyata di luar kita tahu kehidupannya tidak terpuji. Pernah pada tahun 2015 saya Natalan bersama di suatu kabupaten. Kebetulan tahun 2005 di kabupaten itu banyak orang, kan Natalan bersama Kristen dan Katolik. Kebetulan banyak orang Kristen ataupun Katolik yang praktek rentenir 10% setiap bulan, ya 10%, setahun 120%. Kan tidak sesuai dengan ajaran Katolik, tapi itu dipraktekkan sampai bupatinya tuh prihatin. Ya. Lalu anak-anak muda di daerah itu diindikasi oleh bupati itu suka mabok-mabokan. Malu juga, bupati berkata kepada saya, Pak Uskup tolonglah umat Kristen ini, kan bilang nggak tahu menyamakan ya, umat Kristen ini tolonglah jangan praktek 10% menyusahkan rakyat. Tolong yang muda jangan mabok-mabokan. Coba serasa ditegur. Bagaimana kita umat Katolik ternyata di masyarakat sudah sedikit, tetapi ternyata juga berbuat seperti itu. Maka pada waktu Natal saya di mimbar ini berkhotbah, karena Natal campuran gitu ya, gabungan ekumene. Waktu saya selesai, saya duduk di situ, saya duduknya. Saya duduk di situ. Romo paroki datang, Bapak Uskup, Pak Bupati sudah datang. Saya bilang nanti, habis ini kita turun ke aula. Aulanya kebetulan di bawah ya. Kita ke bawah. Tidak, Bapak Bupati ingin masuk. Waduh, saya bilang, boleh. Akhirnya saya berdiri, saya sambut Bupati dia. Masuk ke dalam. Duduk di situ dengan saya. Tidak lama kemudian Bupati selesai nyanyi. Dia bilang, boleh saya pinjam mimbar Bapak Uskup? Oh boleh, duduk di sini dia. Ya berdiri, hebat tuh Bupati, khotbah. Dan khotbahnya, kata-katanya saya masih ingat sekarang. Dia bilang, saya bahagia sebagai Bupati. Lihat umat Kristiani yang memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Hati saya tenang. Tapi kenapa ya? Ketika mulutnya berkata haleluya, haleluya, pikirannya 10%. Hatinya memuji Tuhan, pikirannya bagaimana rentenir memeras orang 10%. Diulangi 2 kali, haleluya, haleluya, 10%. Itulah yang disebut dengan, kalau kita Paskah bernyanyi haleluya, haleluya, bahagia tidak? Ada sukacita tidak? Tadi saya tanya, ibu bapak, luar baik betul tidak? Sukacita betul tidak? Jangan sampai kita bernyanyi haleluya, haleluya, pulang haleluya.
Semua lupa. Itulah yang menyebabkan kita tidak berubah dalam hidup ini. Maka pertobatan itu adalah sekali berubah bertambah. Dan pertobatan itu membawa berkat. Berkat untuk diri sendiri maupun berkat untuk sesama. Karena apa? Kita menyadari martabat sebagai anak Tuhan. Dan disebut dengan membawa berkat. Terjadi perubahan, membawa sukacita. Maka anak-anak Tuhan yang percaya, yang bertobat, makin kita bertobat, bukan berarti kita bebas dari kesusahan, bebas dari kesulitan. Tidak. Kadang ada halangan. Bukan berarti kita makin dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita makin banyak ekaristi, sakramen rekonsiliasi, ikut persekutuan. Bukan berarti kita bebas dari berbagai kesulitan. Tapi Tuhan makin yakin, Tuhan meneguhkan kita dan ada di samping kita. Hingga kita mengalami bahwa saya mampu untuk mengatasinya. Itulah yang disebut dengan pertobatan membawa. Pernah seorang juga bercerita, ini satu cerita. Cerita tentang seorang yang bertemu dengan orang Katolik, belum Katolik. Lalu bertemu dengan orang Katolik, mungkin dari persekutuan doa ya. Bisa jadi dari Bunda Kudus gitu. Orangnya tenang, ya, orangnya tenang, orangnya baik, ya. Hidupnya keluarganya bahagia, pekerjaannya berhasil dengan baik, di masyarakat dihargai, di gereja. Lalu dia tanya temannya nih, bro, apa rahasianya kok kamu tenang, kamu bisa sukacita, sementara aku hidup keluargaku berantakan, anakku tidak hormat, istriku tidak taat. Kenapa? Ya, itulah. Rupanya dia judi, dia mabok-mabokan. Sampai akhirnya anaknya di rumah bagaikan neraka kalau bapaknya ada. Judi, mabok, akhirnya kehilangan pekerjaan. Hidup tambah berantakan. Kalau dia pergi, anaknya bernyanyi, sorak-sorak bergembira, sudah bebas keluarga kita. Jadi senang kalau bapaknya pergi. Maka dia saya ingin seperti kamu. Dia bilang, kamu harus bertobat. Ya, tobat bagaimana? Percaya sama Tuhan. Ya, saya percaya sama Tuhan. Tidak, bukan hanya percaya. Kamu harus menyerahkan diri pada Tuhan. Ikut Tuhan, diubah. Bagaimana caranya? Ya, kalau mau seperti saya, belajar agama, dibaptis, baca kitab suci, ikut perayaan Ekaristi, baptis. Tapi ya kalau mau ini caranya, tenang. Akhirnya dia mau ikut temannya karena merasa ada bukti nih bahwa temannya ini penuh sukacita. Akhirnya ikut pelajaran agama tanpa diketahui anak dan istrinya. Setahun dalam perjalanan, istri anaknya heran. Ada perubahan apa? Mulai dia rajin lagi, cari pekerjaan, dapat pekerjaan, tidak judi, tidak mabok. Luar biasa. Suka diam tuh dia berdoa tanpa ada yang tahu. Dia sedang belajar agama. Dibaptis. Janjikan dibaptis pada malam Paskah. Lalu dia bilang kepada istrinya dan anaknya, "Nak, sama istri, nanti malam kita makan bersama. Kita makan di luar." Luar biasa. Belum pernah tuh diajak makan bersama. Ada hujan, ada angin apa? Bapaknya makin baik. Dia bilang, "Tidak. Saya nanti malam lahir sebagai manusia baru. Saya dibaptis." Kaget. Tapi kata istri dan anaknya, "Enggak apa-apa. Yang penting dia baik." Baik. Ya. Padahal dikenal dia dengan nama Semprul. Karena hidupnya Semprul. Maka dipanggil Bapak Semprul. Waktu mau dibaptis, dia pakai nama Petrus. Petrus Semprul, enggak apa-apa. Itu nama lamanya Semprul, jadi nama Petrus.
Lalu makan. Dia bilang, anak istriku, aku akan memimpin doa. Wih, luar biasa. Memimpin doa dia. Udah dibaptis. Karena dilahirkan baru, manusia lama dikubur, manusia baru dibangkitkan. Itu yang disebut dengan pertobatan. Lalu akhirnya makan, pimpin doa. Luar biasa. Sukacita tidak cukup. Istrinya kasih hadiah, bingkisan. Anaknya juga hadiah, baptis dia. Luar biasa. Dia rajin baca kitab suci, rajin ke gereja, ikut persekutuan. Bunda Kudus mungkin ya. Ikut persekutuan. Tapi berjalannya waktu, mulai penyakit lama datang lagi. Yang disebut kumat. Mulai malas ke gereja, malas baca kitab suci. Mulai absen di persekutuan, hilang. Akhirnya apa? Mulai mabok lagi, mulai judi lagi, dipecat, hancur. Padahal pada waktu setelah makan malam itu, besok paginya dia membuat kuburan di depan, di belakang rumah. Ditulisi, Semprul telah mati. Karena namanya sekarang Petrus. Dan bilang, kalau ada yang tanya, nama Bapak diganti Petrus, bukan Semprul. Semprul, RIP, requiescat in pace, pentrul, tanggal pembaptisan. Manusia lama dikubur. Luar biasa kan? Tapi kumat lagi. Pada suatu hari dia sedih. Kenapa kok hidup saya seperti ini ya? Kok balik lagi pada saya sudah dibaptis? Dia pergi ke belakang rumah, ingin melihat kuburannya. Kuburannya dia kaget, waktu lihat kaget. Diganti sama anak-anak. Anaknya ditulis, Semprul bangkit kembali. Saudara-saudari yang terkasih, tobat kalau tidak diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan ketekunan, bangkit kembali. Orang bisa kumat kembali. Maka kenapa orang harus tekun di dalam doa? Tapi sekali lagi, bukan berarti dengan ketekunan dalam doa orang bebas. Coba saja. Ini yang merah-merah ini apa? Pengurus ya? Gur. Oh, yang merah hijau ini pengurus ya? Nah, merah hijau. Gur. Ini pengurus. Makin jadi pengurus, suka digoda setan? Suka. Bapak Ibu suka digoda setan? Sering? Atau jarang? Atau saling menggoda? Pernah mengagetkan pada suatu hari. Sudah lama. Mungkin sekitar 25 tahun yang lalu ketika saya imam memberi rekoleksi DPP di masa Prapaskah tentang godaan-godaan. Saya mengatakan, iblis itu menggoda kita luar biasa. Lihat Yesus, godaannya ada 3. Godaan iblis itu yang paling relevan dengan kita. Apa yang kita butuhkan itu yang, kalau lapar, godaannya makanan. Kalau tidak punya uang, godaannya korupsi. Kalau tidak punya teman, hidup, kesetiaan, godaannya penyelewengan. Kalau kesepian, godaannya hiburan palsu. Godaan iblis. Itu selalu relevan. Iblis itu tahu persis. Si A digoda apa, si B digoda apa, si C digoda apa. Iblis itu pintarnya. Pada suatu hari yang saya ceritakan itu, saya tanya, Bapak Ibu suka digoda? Suka, sering. Coba. Lalu saya tanya, ada yang tidak pernah digoda? Di sini ada yang tidak pernah digoda iblis? Enggak ada. Di rekoleksi itu ada seorang bapak yang tidak pernah digoda iblis. Siapa yang tidak pernah digoda iblis? Tunjuk jari. Luar biasa. Semua orang memandang bapak itu. Dia lihat. Saya bilang, inilah contoh sahabat dan kerabat iblis yang tidak perlu digoda oleh iblis. Jadi makin kita dekat dengan Tuhan, menjadi anak Tuhan, justru godaan iblis itu luar biasa. Orang yang tingkat hidup rohaninya masih biasa, iblis yang menggoda mungkin ya anak buahnya lah, kopralnya. Makin tinggi, kapten. Ya,
Ini persekutuan doa ini yang digoda ini oleh mayor. Iblis yang goda Romo Eko sudah kolonel. Jadi makin tinggi pangkatnya. Yang goda iblis saya siapa? Lebih tinggi lagi. Jenderal. Paus digoda iblis. Maka setiap hari yang didoakan di dalam perayaan siapa? Untuk Paus kami, Leo ke-14. Kenapa? Tiap hari didoakan. Godaannya makin banyak untuk menjatuhkan Paus. Iblis begitu kuat. Maka Yesus digoda oleh siapa? Beelzebul, rajanya iblis. Ya. Coba, setelah Paus yang didoakan tiap hari siapa? Uskup. Coba, saya didoakan tiap hari oleh umat di Keuskupan Bandung. Yang di sini mendoakan tiap hari Romo siapa? Uskup? Oh, tahu nama uskupnya? Oh iya, bagus. Uskup Agustinus ya. Coba bayangkan, uskup saja didoakan tiap hari begitu, apalagi tidak didoakan. Ya. Jadi terus didoakan karena godaan begitu besar, luar biasa. Jadi makin tinggi, maka saudara-saudari, kalau saudara-saudari mengalami, kenapa ya? Saya makin rajin kok. Selalu aja ada godaan jengkel, ada godaan marah. Itulah godaan iblis. Iblis muncul dalam rupa-rupa yang sangat baik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi perumpamaan dua anak yang berkata tidak, tetapi ya. Dan yang berkata ya, tetapi tidak. Maka Yesus berkata tentang mengingatkan kita akan martabat kita sebagai anak-anak. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Maka di dalam Matius 5:37, Yesus berkata, hendaklah kamu katakan ya jika tidak, jika ya, dan hendaklah kamu katakan tidak jika tidak. Kalau iblis, kompromi itu iblis. Ditanya, ya, ya atau iya, ya, iya. Ibu, kenapa terlambat? Ya, ditanya kenapa terlambat? Oh, tadi macet. Ibu dari mana? Dari paroki. Ibu dari bapak dari mana? Dari tempat kerja. Ya, ya, tidak, tidak. Tapi kalau dia tanya, Pak, dari mana? Kok pulang malam? Oh, macet. Bukan ditanya macet, dari mana? Gitu ya. Nah, itu yang disebut. Kalau udah bilang, nah, udah. Itu iblis mulai masuk tuh ya. Ya, ditanya. Ya, Ibu kenapa kemarin absen? Udah itu ya. Kalau udah, nah itu iblis mulai masuk tuh. Mau jawab apa? Gitu ya. Nah, makanya Yesus bilang, iya, iya, tidak, tidak. Ya. Dari mana? Dari paroki. Dari mana? Ketemu teman, lalu kita minum kopi. Gitu. Tapi udah, dari mana? Kok malam sekali? Ya, tadi macet. Bukan macet, dari mana? Ya, tadi banyak sekali. Nggak percaya, coba. Nah, itu boleh. Ya, mulai itu iblis di sana. Kalau ditanya, ya, gitu ya. Ya. Ibu sehat? Nah, sehat. Jawabannya, itu ya. Ya, maka Yesus mengingatkan kita, ya. Maka untuk kita, kenapa kita perlu bertobat? Kata Yesus, martabat kamu, ya. Martabat kamu. Kenapa harus bertobat? Dari tobat menjadi berkat, membawa kasih, karena adalah seperti kata Yesus, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik. Maka hakikat dan martabat kita diingatkan, siapakah kita itu? Anak-anak Allah, murid-murid Tuhan yang harus murah hati seperti Bapa di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang saleh maupun orang bersalah, yang memberikan hujan
bagi orang yang bertobat maupun tidak. Tuhan, luar biasa. Bayangkan, kalau Tuhan memberikan panas hanya pada orang saleh dan tidak pada orang yang pada orang jahat tidak. Tapi semua diberi oleh Tuhan. Maka yang diceritakan oleh Yesus itu anak yang pertama itu adalah model orang yang asal omong. Omong doang. Orang Inggris bilang NATO, no action, talk only. Ya. Bahasa Jawa bilang iso khotbah, ora iso ngelakoni. Gajah dibelangkoni. Ya. Betul ya, Bu? Nah, itu. Jadi bisa khotbah, bisa omong tok, gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa tuh hanya omong, ya, hanya omong. Cepat bicara, cepat usul, lambat bekerja. Ya. Kalau usul pertama, kalau kerja belakangan. Nah itu yang diminta oleh. Maka sedangkan yang kedua itu menolak. Mungkin karena ada alasan pada waktu itu. Namun setelah itu ia sadar siapakah dirinya. Maka tobat itu adalah sadar, tahu diri dan tahu batas siapakah saya. Saya diberi ampun oleh Tuhan, maka saya harus sadar diri, saya harus tobat. Tahu diri dan tahu batas di hadapan ayahnya, hingga ia pun pergi bertobat. Melakukan apa yang diminta bapaknya, sesuai dengan martabat anaknya, agar bisa menjadi berkat. Itulah orang-orang berdosa. Kalau kita lihat Maria Magdalena, yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Sekali bertemu dengan Yesus, disentuh hatinya oleh kasih dan pengampunan Yesus, bertobat, ikut Yesus secara penuh. Itu yang dikisahkan di dalam Lukas 7, 36-50, ada seorang wanita, lalu kemudian 8, 1-4, dikisahkan Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yesus disertai dan dilayani oleh para wanita yang menyertai perjalanannya. Maria Magdalena, Maria Ibu Kusa, dan lain sebagainya. Wanita-wanita. Maka mungkin itu ya yang sekarang banyak ibu-ibu yang jadi seksi konsumsi itu ya. Ngajak makan romo, ngajak makan itu mungkin ada biblisnya itu ya. Ibu-ibu menyertai perjalanan Yesus. Udah dari dulu tuh ibu-ibu tuh ya. Jadi ada biblisnya. Bu Yarvina ada biblisnya itu ya. Baca itu. Ibu-ibu menyertai perjalanan Yesus dengan perbekalannya. Coba ya. Ya, kasih kroket, kasih apa segala rupa tuh ya perbekalannya. Rupanya biblis, Bu. Jadi kalau ibu-ibu memberi makan pada pastor tuh itu biblis, Bu. Ada di sini ya. 8, 1-4 tuh ada tuh ibu-ibu yang menyertai Yesus, para wanita. Tapi itu juga bisa jadi godaan ya. Bisa, karena kan iblis itu muncul dalam rupa yang baik. Ya, godaan iblis tuh. Jadi bukan dalam rupa yang buruk. Maka salah kalau orang digambarkan iblis itu seperti apa? Bertanduk, ya. Apa lagi? Apa? Ya, terus? Ya, luar biasa, apal sekali ya. Apal sekali keluarga itu ya. Ya, pakai trisula menakutkan, salah. Coba bayangkan, bagaimana iblis mau menggoda tampil dalam rupa yang menakutkan, lari. Kita lari. Maka tampil kalau digambarkan secara fisik ya, tampil dalam rupa yang cantik dan menawan. Tampan dan mempesona. Itu godaan. Sesuatu yang ingin kita nikmati, kita raih, membuat senang dan tenang, tapi kemudian menjatuhkan. Maka di beberapa tempat saya berkata ya, memberi makan Romo Paroki bagus? Bagus nggak? Bagus. Masa jelek? Memberi makan uskup? Lebih bagus lagi.
Ibu-ibu ingat, memberi makan terus-terusan Romo, tapi lupa memberi makan suami, godaan iblis. Berantakan, ribut, ya. Jadi itu yang harus hati-hati cermati. Iblis aktif di gereja, bagus, bagus. Tapi aktif di gereja, keluarga berantakan, iblis masuk di situ. Aktivitas di gereja harus membuahkan yang betul tuh, membuahkan berkat pada keluarga, pada komunitas, pada tempat yang lebih besar lagi. Baru itu buah pertobatan yang membawa berkat. Kalau tidak, kita dijadikan oleh iblis untuk menghancurkan komunitas-komunitas yang baik. Itu kan ya? Matius kita lihat yang bertobat dengan bagus. Matius sekarang, ikutlah aku. Di dalam Matius 9:13. Luar biasa Matius itu. Siapa Matius? Tukang cukai. Yang hidupnya sudah enak. Tetapi tidak mengalami kebahagiaan. Duduk, datang Yesus langsung beranjak. Dan kemudian Matius menjadi penulis Injil Matius. Sekali bertobat, terus bertobat. Tidak pernah kembali menengok ke belakang. Itu yang disebut dengan pertobatan. Matius berarti, nama Matius, rahmat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan menjadi ganjalan bagi hidup bermasyarakat. Maka begitu Yesus, dia duduk, tempat duduk itulah yang membuat Matius akar masalahnya tidak bahagia. Begitu Yesus lewat, Matius, Yesus berkata, ikutlah aku. Matius langsung beranjak dan ikut Tuhan. Disitulah pertobatan adalah bagaimana kita meninggalkan akar persoalan yang menjadi masalah kita, yang membuat kita tidak bahagia, mungkin tanda petik membuat senang menjadi tanda petik mata pencaharian kita seperti Matius penghidupan, tetapi tidak membuat hidup tenang dan senang secara penuh. Matius. Zakheus contoh yang ketiga. Kepala pemungut cukai, Zakheus. Yang diceritakan di dalam Lukas 19:1-10. Zakheus itu namanya, Zakheus ini kan dilahirkan di tanah suci ya. Kalau dilahirkan di Surabaya, Zakheus itu namanya si soleh. Betul. Itu artinya saleh. Zakheus itu soleh. Tapi karena di sana ya jadi Zakheus. Di sini namanya saleh. Si saleh itu Zakheus. Coba, Zakheus si saleh di hadapan umatnya disebut sebagai pendosa. Maka pemungut cukai kan orang berdosa. Pelacur, pemungut cukai yang diceritakan oleh Yesus hari ini kan pendosa. Nah, Zakheus itu bukan hanya pendosa, rajanya pendosa, kepala pemungut cukai. Situasi Zakheus luar biasa yang membutuhkan pertobatan jauh dari Tuhan. Zakheus tidak bahagia. Si saleh berbuat salah. Jadi ya, ibarat namanya harta raharja. Sudah harta raharja. Melarat. Kan tidak sesuai dengan namanya. Harta. Padahal ibunya dulu berkata, nama nanti harta raharja. Atau Basuki Rahmat. Sudah Basuki Rahmat juga. Hidupnya sengsara. Tidak sesuai. Nah persis ini. Saya saleh, hidupnya tidak saleh. Ketemu dengan Yesus. Yosua artinya the Lord is my salvation. Tuhan adalah penyelamatku. Yosua, Yesus itu. Maka Yesus penyelamat, namanya selamat, penyelamat, hidupnya melakukan penyelamatan. Dan bertemu dengan Zakheus, hanya orang inilah yang dapat menyelamatkan. Ketemu. Ada dua rintangan untuk ketemu Yesus. Satu, badannya pendek. Dua, orang banyak. Dua rintangan. Badan pendek, kemanapun tetap pendek. Iya, saya duduk di sana, naik ke situ, duduk di sini, tetap pendek.
Karena apa? Badannya pendek. Ada kelemahan melekat dalam diri. Yang orang kemanapun tetap lemah. Karena ada dalam diri. Maka harus diperbaiki. Ya. Kelemahan itu harus diubah. Maka orang sombong dipindah kemanapun akan sombong. Orang iri dipindah kemanapun iri. Irinya di dalam hati. Ya, orang culas di kemanapun pun culas. Di tempat kerja culas, di rumah culas, di gereja pun culas. Karena culasnya ikut. Yang harus diperbaiki, culasnya itu diatasi. Yang kedua, orang banyak. Ya. Misalnya, malas itu kan dalam diri. Malas terus. Ya. Malas, ya. Diajak apapun, malas. Malas. Gitu ya. Doa, malas. Ke gereja, malas. Ajak makan, malas. Tidur, malas. Mau jadi apa gitu ya. Malas terus. Ikut terus. Maka itu yang harus diperbaiki. Setelah itu orang banyak. Itu ada rintangan-rintangan dari luar. Yang menyebabkan kita tidak ketemu Yesus. Maka orang harus bertemu dengan Tuhan. Mengatasi. Sakius, badan orang banyak diatasi dengan berlari. Setelah berlari, badan pendek diatasi dengan naik. Sehingga di atas, Yesus berkata, sehingga dilihat oleh Yesus, ia bisa melihat Yesus, Yesus bisa melihat dia, dan Yesus berkata, Sakius, segeralah turun, sebab aku akan menumpang di rumah. Apa yang terjadi? Buah dari pertobatan yang disebut rahmat. Sakius bilang, Tuhan, siapa yang telah aku rugikan, akan kuganti 4 kali lipat. Tidak diminta oleh Tuhan. Buah pertobatan langsung. Itu yang disebut dengan buah pertobatan konkret. 4 kali lipat. Padahal dalam tradisi Yahudi, 3 kali cukup. Dia menambahkan 4 kali lipat. Lebih dari itu tidak diminta oleh Yesus. Setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Luar biasa. Yang tadinya memeras. Yang tadinya mengambil orang lebih dari itu. Pertanyaannya, setelah bertemu dengan Yesus, Sakius tetap kepala pemungut cukai atau tidak? Tetap kepala pemungut cukai atau tidak? Apa? Tetap? Tetap. Tidak? Tidak apa tetap? Ya, tergantung pastor parokinya, nggak apa-apa. Jadi tetap apa tidak? Hah? Ya, saya tidak tahu, tidak diceritakan juga di situ. Nggak usah nambah-nambah ya. Memang tidak diceritakan di situ apa dia tetap apa tidak. Injil selesai di situ, sudah selesai. Tidak ada ceritanya lagi, ya. Tapi yang luar biasa, seandainya dia tetap pemungut cukai, tetap kepala pemungut cukai, seandainya bisa tidak dia pemungut cukai? Murid Tuhan bertobat, dia tetap pemungut cukai. Bisa? Bisa. Maka di dalam Lukas, ya, ketika Lukas 2, itu ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh para siapa? Oleh orang-orang banyak, oleh tentara. Lalu ada juga yang bertanya, itu adalah pemungut cukai. Lalu pemungut cukai itu bertanya, Guru, apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes berkata kepada pemungut cukai itu, jangan menarik lebih daripada apa yang wajib kamu ambil. Jadi boleh, setelah bertemu dengan Yesus, Zakeus boleh tetap menjadi kepala pemungut cukai. Tapi sekarang pemungut cukai yang ramah, yang murah hati. Ada orang yang duduk-duduk misalnya di situ untuk memasuki kota harus bayar cukai. Dia bilang, kenapa duduk-duduk? Kami tidak punya uang, Pak Zakeus. Enggak apa-apa, masuk. Lah, kami tidak bisa punya. Enggak apa-apa, nanti saya bayari. Loh, kok sekarang berubah? Sudah murid Yesus, masuk. Nah, begitu. Jadi tidak harus berubah mata pencaharian, kecuali mata pencaharian itu per se tindakan yang jahat. Mencuri,
rampok, ya. Nah, itu tindakan yang harus berubah. Tapi kalau tukang pajak netral tuh, ya. Banyak tukang pajak yang baik juga, ya, yang Kristiani, yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, menjalankan, tidak memeras, tidak lebih dari ketentuan, yang memberi jalan banyak. Itu untuk kesejahteraan, untuk negara, perlu juga. Nah, justru pertemuan dengan Yesus bisa menyebabkan Zakheus menjadi orang yang sungguh baik, menjadi orang yang sungguh terhormat. Lalu mungkin orang berkata, itu tobat. Maka tobat apa? Harus dulu. Kalau ada orang yang membutuhkan, doakan. Jangan disudutkan. Jangan disingkirkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Doakan dia. Mungkin orang berkata, Bapak Uskup, orang ini sudah saya doakan terus menerus. Sudah saya intensi misalkan. Sudah tidak berubah-ubah. Tidak apa-apa, doakan terus. Aduh, gimana lagi? Tidak apa-apa. Kalau nggak bertobat-tobat, nggak apa-apa. Pakai saja, saya bilang, sabda Yesus. Jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Nggak bisa nggak tobat-tobat itu dah. Ya, ada orang-orang yang susah, ya diapakan tuh susah. Dibina susah, diinikan susah, diajak ngomong susah. Ya sudah, yang akhirnya harus didoakan. Ya, didoakan supaya bisa. Maka dosa yang menyebabkan, kenapa kita harus berdoa? Dosa itu membuat kita menderita lahir dan batin. Dosa melawan kasih Allah. Dosa tidak terasa. Pernah anak-anak tuh tanya kepada saya, Romo dulu, dosa itu apa? Ya dosa melawan kasih Allah. Oh gitu? Iya. Jadi dosa itu sebenarnya, iya itu, saya bilang. Akhirnya saya bilang, ya maaf ya. Saya bilang ke anak-anak kan yang nanya. Gini, saya bilang, kamu dijelaskan yang tadi tidak ngerti-ngerti. Udah gini aja kamu, dosa itu. Dosa itu, kamu kalau merasa dosa, dosa itu seperti, maaf ya, seperti kentut. Dosa, melendos ora kroso. Nah, dosa. Orang yang mengalaminya tidak merasa. Ya, coba saja bayangkan. Kalau ada di sini yang meledos ora kroso itu, yang kerasa siapa? Sekitarnya. Siapa sih? Siapa sih? Dosa. Banyak orang mengalami tindakan itu tidak apa-apa, tapi sekitarnya merasa akibatnya. Nah, itu dosa. Dosa sosial yang menyebabkan ada ketidaknyamanan di sekitarnya. Itulah dosa. Melawan kasih Allah yang menyebabkan di sekitar kita tidak mengalami kenyamanan. Saya merasa terganggu, ada baunya. Nah, itu adalah akibat dari dosa yang membuat kita. Maka kita diingatkan oleh Tuhan, martabat kita itu anak-anak Allah. Ya. Maka Yesus berkata, hendaklah kamu berbuat kasih, supaya dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kalau kamu saling berbuat kasih satu sama yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hadir di hadapan kita ya, untuk membantu kita. Temanya tadi sudah ada di sini. Sudah terlalu panjang, mungkin baik saya berhenti ya. Tadinya Ibu Ervina bilang berapa? Saya bilang, Bu, berapa lama? 2 jam katanya. Wah, jangan 2 jam, Bu. Nggak apa-apa katanya. Umat tahan 2 jam. Iya, saya yang tidak tahan. Ya, sebagai kita akhirnya sedikit bahwa mungkin gini sekarang dalam perumpamaan, siapakah kita dari 2 perumpamaan itu? Ya, siapakah kita? Mungkin kita, apakah kita anak pertama? Ya, apakah kita anak pertama yang berkata, ya Tuhan, tetapi kemudian tidak melakukannya? Berapa banyak janji yang kita ucapkan? Berapa banyak janji di dalam hidup ini yang kita miliki? Janji baptis, janji penguatan, ya, janji perkawinan.
kami, janji imamat, sampai janji pengurus, ya, dilantik, janji DPP, ya, janji jabatan, sampai janji-janji yang kecil, janji ketemuan, janji makan, ya, janji jemput, itu janji semua, ya. Tapi berapa yang kita laksanakan? Berkata ya, kemudian apakah saya masih melakukan itu tuh? Dibaptis kita dicurahi Roh Kudus. Di krisma kita diberi, terimalah 7 tanda krisma. Bahkan tidak cukup itu, diutus kalau di Surabaya di begini atau di sini ya? Masih di sini ya. Saya tidak begini, di Bandung di begini saya. Jadi saudara diutus, tidak begini. Ya. Coba bayangkan kalau di begini ya. Di Ruteng itu, Uskup Ruteng cerita pada saya, 1.200 orang sakramen penguatan. Bayangkan, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Damai Kristus. 1.200 coba. Itu keras dan lembutnya bagaimana itu? Tergantung hempasan Roh Kudus dan dosa orang. Jadi Romo, saya di Bandung enggak pernah begitu, karena persis 2014 saya jadi uskup, lalu diangkatkan, lalu ketemu dengan uskup senior yang pada waktu itu mau pensiun, belum pensiun tahun 2014, sekarang udah pensiun, udah meninggal. Nah, uskup ini cerita, ketemu langsung, ada kejadian, saya dengar lalu saya tanya. Di luar Pulau Jawa, ini banyak sekali. Gini, terima kasih Bapak Uskup. Kan jawabannya terima kasih ya. Itu yang betul kan? Damai Kristus. Terima kasih Bapak Uskup. Terima kasih Bapak. Karena apa? Diutus sebagai orang yang diurapi oleh 7 karunia Roh Kudus untuk melawan kekuatan iblis. Dipercaya oleh gereja, terima kasih. Buah pertobatan. Pada suatu hari, ini cerita betul Uskup itu. Damai Kristus tidak jawab terima kasih, melotot. Uskup kaget, melotot, ya. Bukan pemuda, bukan oma-oma, ya. Rupanya bukan melotot, kekerasan, menahan gigi palsu mau copot. Saya bilang, saya begini saja. Iya betul, di paroki lain, di keuskupan lain. Ini yang di Jawa juga ada cerita dari seorang Romo yang di gini ya. Terimalah 7 tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus, merdeka. Tapi idenya, nah itu kembali ya. Itu janji kita. 7 karunia saja coba. Kalau kita bertobat, 7 karunia itu luar biasa. Dari 7 karunia itu, roh kebijaksanaan membuat kita bijaksana. Itu betul. Roh ibadat membuat kita rajin berdoa. Tapi kalau tidak, roh 7 karunia itu tidak. Roh nasihat menasihati kita untuk jujur. Misalnya, orang yang tadinya tidak jujur dalam pekerjaan, korupsi waktu, korupsi fasilitas tempat kerja, begitu dapat sakramen penguatan, ada 7, ada roh nasihat. Jangan, kamu harus jujur, jujur. Ya. Anak sekolah, ada beberapa ya anak sekolah, ya, dinasihati, jangan nyontek. Nah nyontek, anak nasihat. Anak-anak Katolik nggak pernah nyontek ya, nggak ada ya, nggak ada betul, nggak ada. Anak-anak Katolik itu tidak ada. Apa? Orang tua ini ada anak-anak ini. Anak-anak ya. Jadi anak-anak, ibu dulu pernah anak-anak. Nggak pernah menyontek kan? Nah, Katolik tuh. Ya. Nah ini ya kan nggak pernah. Itu kan saya bilang, anak-anak Katolik nggak pernah nyontek ya Bu. Nggak pernah. Nggak pernah, kecuali kepepet. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, udah. Karena apa? Roh nasihat, ya. Roh nasihat, nasihati. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Karena jangan gitu. Nah,
Jadi begitu. Jadi harus berani berkata tidak. Orang pulang kerja, ayo pulang. Belum waktunya. Biasa aja lu pulang. Enggak, belum waktunya. Belagu lu. Ada roh nasihat nih. Nah, itu yang disebut dengan manfaat dari pertobatan. Roh berkarya. Kalau tidak, roh tidak berkarya dengan baik. Ya, orang tidak bekerja. Maka pertanyaan, mau yang pertama atau tidak? Ataukah yang kedua kita itu yang berkata tidak mau, tetapi kemudian melaksanakan. Kata Yesus, itulah, lihat, orang pemungut cukai, pelacur, orang berdosa, mendengar ajaran Yohanes, mendengar bertobat. Tapi para imam, ahli Taurat, orang Farisi mendengar tidak bertobat. Pada mereka yang menjawab, ya, seakan-akan saleh melaksanakan Tuhan, tapi tidak menjalankan. Maka siapakah kita di antara mereka? Anak pertama atau anak kedua? Mau jadi anak pertama atau anak kedua? Anak kedua. Yesus sebetulnya mengatakan, jadilah anak ketiga. Tetapi tidak diceritakan di situ. Yaitu anak yang berkata ya dan melaksanakan. Bukan yang tidak lalu melaksanakan, bukan yang ya tetapi tidak melaksanakan. Yesus meminta kita sebagai pertobatan yang membawa berkat, martabat Tuhan, selalu berkata ya dan melaksanakan. Itulah yang diceritakan bacaan pertama, sisa-sisa Israel, sisa-sisa umat Allah yang dari lahir selalu berkata ya dan terus ya pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Untuk itulah kita harus ada berapa? 5 mit kepada Yesus, bahasa Inggris. Yang pertama untuk pertobatan, admit, mengakui Tuhan saya adalah Allah Yesus, Tuhan Yesus. Mengakui, admit. Ya. Ini yang ya pulang. Mau ke toilet. Mau ke toilet. Ini yang mau ke toilet ya. Nanti balik lagi, nanti ke toilet ya. Ini anak ketiga. Oh, anak keempat ya. Yang nggak diceritakan Yesus, pergi ke toilet, pulang lagi. Nah, ini anak keempat ini ya. Apa tadi? Ya, 1 mit. Saya disuruh jam 12 katanya kita akan selesai misa. 1 ya tadi, admit, mengakui Tuhan. Yang pertama itu. Jadi admit. Setelah mengakui Tuhan, masuk dalam kehidupan Tuhan, mengakui. Lalu yang kedua itu adalah submit, menyerahkan. Saya tidak cukup mengakui Tuhan saya itu Yesus, tetapi saya menyerahkan diri masuk. Bukan saya ingin masuk, permit, lalu permit, membiarkan diri Tuhan berkarya dalam diri. Itu pertobatan. Itu yang membuat jalan. Tadi kami naik lift tuh di mana, pastoran tuh di bawah. Masuk semua. Kan tahu, lift mengakui akses ke atas. Masuk itu ibarat admit, submit ya, admit, submit. Setelah itu kita diem, kok lama ya? Nggak sampai-sampai. Belum dipencet ruangannya ini. Nah, pencet ini harus nih supaya jalan. Permit, membiarkan Tuhan pencet supaya jalan. Kalau tidak jalan. Ya. Jadi admit ya, mengakui, submit, menyerahkan diri, permit, membiarkan Tuhan mengubah hidup kita, ya, membuat hidup kita. Lalu ada transmit, ya, membiarkan Tuhan berperan dalam hidup kita, transmit, mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sabda Tuhan. Admit, submit, permit, transmit. Yang berikutnya 5, komit. Buahnya apa dari pertobatan? Pertobatan itu bukan untuk diri sendiri. Pertobatan untuk kemuliaan Tuhan,
untuk untuk berkat bagi banyak orang dan keselamatannya. Maka itu yang harus dilakukan dengan pertobatan. Admit, apa tadi? Meet, submit, permit, transmit, komit. Kalau ini tidak dilaksanakan, di gereja kita hanya komat kamit bagaikan dedemit. Ya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita kembali pada masa Advent ini menyadari martabat Tuhan. Tuhan datang untuk menebus kita. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Paus Fransiskus berkata, jangan pernah lelah untuk meminta ampun pada Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah, seringkali kita yang merasa lelah. Minta ampun belas kasih Tuhan, mengalami belas kasih Tuhan, supaya kita menyadari martabat Tuhan. Hingga kita bertobat dan menjadi berkat. Hingga melalui perkataan, perbuatan, karya, keluarga, pelayanan kita. Nama Tuhan dimuliakan, banyak orang mengalami berkat, dan kita pun mengalami sukacita. Amin. Demikianlah renungan dari Monsinyur Anton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.